Perkenalkan, nama lengkap saya Aurelia Noah dengan NIM 1907010060. Saya dari Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana, akan menjelaskan tentang analisis kualitas lingkungan perumahan. Pada analisis kualitas lingkungan perumahan terdapat 4 pokok bahasan. Yang pertama, jenis-jenis rumah. Yang kedua, faktor-faktor dalam membangun rumah. Yang ketiga, persyaratan rumah sehat. Dan yang keempat, parameter dan indikator penilaian rumah sehat. Sebelum kita membahas tentang analisis kualitas lingkungan perumahan, di sini saya akan membahas tentang definisi perumahan. Apa itu perumahan? Menurut UU RI nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Yang berikut pokok bahasan yang pertama, yaitu jenis-jenis rumah. Di sini terdapat 4 jenis rumah, yaitu yang pertama, rumah swadaya. Di mana rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Yang kedua, rumah umum. Rumah umum yaitu rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dan yang ketiga, rumah khusus. Rumah khusus yaitu rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Dan yang keempat, rumah negara. Rumah negara itu rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dari atau pegawai negeri. Yang berikut faktor dalam membangun rumah. Yang pertama, terdapat faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan baik lingkungan fisik, biologis maupun lingkungan sosial. Maksudnya, membangun sebuah rumah harus memperhatikan tempat di mana rumah itu didirikan. Yang kedua, tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. Hal ini dimaksudkan rumah dibangun berdasarkan kemampuan keuangan penghuninya. Perlu diperhatikan bahwa mendirikan rumah adalah bukan sekedar berdiri saat saja, namun perlu diperhatikan pemeliharaan berikutnya. Yang berikut persyaratan rumah sehat. Dalam persyaratan rumah sehat terdapat kebutuhan fisiologis, antara lain pencahayaan, penghawaan atau ventilasi, ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan atau suara yang mengganggu. Yang kedua, kebutuhan psikologis, antara lain cukup aman dan nyaman bagi masing-masing penghuni rumah, privasi yang cukup, komunikasi yang sehat antar anggota keluarga dan penghuni rumah, lingkungan tempat tinggal yang memiliki tingkat ekonomi yang relatif sama. Yang berikut parameter dan indikator penilaian rumah sehat. Yang pertama, komponen rumah. Meliputi langit-langit, dinding, lantai, ventilasi, sarana pembuangan asap, dan pencahayaan. Yang kedua, sarana sanitasi. Meliputi sarana air bersih, pembuangan kotoran, pembuangan air limbah, sarana tempat pembuangan sampah. Yang berikut perilaku penghuni, meliputi membuka jendela, membersihkan rumah dan halaman, membuang tinja ke jamban, membuang sampah pada tempat sampah. Yang berikut masalah perumahan. Yang termasuk dalam masalah perumahan yaitu yang pertama, kepadatan penduduk. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk berkembang lebih pesat daripada jumlah rumah sehingga kebanyakan orang atau keluarga sehingga terpaksa harus tinggal bersama-sama dalam satu rumah dengan lain-lain keluarga atau 3 atau 4 keluarga dalam satu rumah. Yang kedua, perumahan liar.
Terjadinya rumah-rumah liar ini menimbulkan aspek yang sangat merugikan baik dari segi keindahan kota maupun dari segi timbulnya penyakit menular. Sebab pada umumnya rumah-rumah liar ini dibuat sembarangan saja, tidak mempunyai kakus, dapur khusus, kamar mandi, serta pembuangan air kotor dan pembuangan sampahnya tidak teratur. Hal inilah yang menyebabkan daerah perumahan liar menjadi sumber penyakit. Jelaslah bahwa perumahan ada hubungan dengan kesehatan. Sekian dari penjelasan saya tentang analisis kualitas lingkungan. Terima kasih.